Berapa kali lagi ini terjadi? Harimau Benggala mati lagi di Medan Zoo. Kondisi kandang dinilai buruk. Jadi akan ada lagi yang mati sehabis ini. Total nominal peliharaan kamu di rumah 120 juta lebih. Pernah nggak dapat kasus kayak Alsa gitu? Nggak tahu kenapa dia mati gitu. lu pernah kegigit gak? Pernah. Gigit ya 3 kali ada. Terakhir itu H-1 mau nikah. Subscribe channel Kondang yang baru guys, Kongko Dalam Kandang. Di sini ditonton ya podcast kita. Waduh, ini kejadian lagi guys. Gue udah pernah bikin video ini sebelumnya di bulan Desember apa ya? Atau November. 2 bulan kemudian terjadi lagi. Di saat itu memang kelihatannya kayak natural causes ya, natural causes, dia mati, harimau-harimau ini mati dengan sendirinya gitu karena sakit. Cuman ini kayaknya udah 4 ekor. Harimau Benggala mati lagi di Medan Zoo. Kondisi kandang dinilai buruk. Gua akan mencoba netral nih. Sebagai orang yang pernah masuk ke Medan Zoo, pernah ngulik dalam-dalamnya ke tempat-tempat yang orang tidak pernah lihat jeroan-jeroannya. Kandang dinilai buruk menurut gua. Susah dibilang kalau itu terlalu buruk, enggak juga. Masih bisa ditempatin, walaupun memang kalau dibanding luar negeri jauh ya. Mungkin kalau dibanding kayak swasta di Indonesia, kebun binatang swasta sedikit jauh ya, tapi masih bisa sebenarnya. Dan menurutku bukan karena kondisi kandang buruknya dia mati nih ya. Menurut CNN ya, ini harimau Benggala bernama Wesa di Medan Zoo mati. Kematian satwa langka berusia 17, ini harusnya 19 tahun ya. Diduga karena sakit dan diperparah dengan kondisi kandang yang tidak sesuai standar ya. Kalau 17 tahun atau 19 tahun, harimau menurut gua tua sih memang. Sakit wajar. Cuman kok bisa sampai 4 ekor ya? Ini masa 4-4-nya tua semua gitu. Kayaknya di dalam kurun waktu 4 bulan ada yang salah. Ini yang disoroti netizen ya. Bisa jadi sih karena hidup mati kan urusan yang di atas. Kita nggak tahu ya. Cuman kalau di tempat yang sama, berurutan berbulan-bulan mati mulu, artinya ada sesuatu yang salah dari situ. Kepala Bidang Teknis BKSDA Sumatera Utara mengatakan Wesa mati 22 Januari 2024. Harimau jantan itu dibius infausta atau sakit sulit disembuhkan. Menurut Vivin, saat ini 9 harimau di Medan Zoo, masing-masing 5 harimau Benggala dan 4 lainnya harimau Sumatera. Kondisi semua harimaunya buruk. Di Medan Zoo sakitnya hampir semua. Jadi memang kondisinya kurang baik, dan berdasarkan hasil tim medis kita yang melakukan pemeriksaan ke sana, harimau Wesa dan bintang sorik ini posisinya paling parah. Jadi akan ada lagi yang mati sehabis ini. Masalahnya ini kalau udah mati ya, nggak tahu kalau yang lain-lainnya, hewan lainnya selain harimau kurang disoroti. Kalau misalkan yang mati rusa gitu atau yang mati buaya gitu, kayaknya nggak peduli orang ya. Jadi kalau yang mati harimau orang peduli, memang aneh juga. Cuman tandanya kalau harimau aja sampai mati, artinya ada sesuatu yang error di sini ya. Vivin mengetahui nih kayaknya yang error ini. Tata kelola kandang dan pakan. Nah ini dia nih. Di Medan Zoo memang buruk sehingga berdampak pada kondisi harimau yang sakit. Jadi memang Medan Zoo ini menurut gua yang terkenal adalah manajemennya sih ya. Jadi kalau menurut beliau tata kelola pakan, nah itu dia kenapa dari kemarin beredar video-video harimau ini kurus gitu kan. Kenapa harimau ini tidak terlihat aktif? Mungkin bisa jadi pakannya itu tidak optimal atau terjadinya porsi yang tidak sesuai gitu, mungkin aja ya, atau vitamin yang kurang dimasukkan secara sesuai gitu. Makanya kondisinya memburuk dan memburuk. Ditambah lagi gua tahu memang ini musim penghujan, sakit itu adalah hal yang lumrah di semua jenis hewan nih bulan Desember, Januari, Februari, Maret mungkin ya. Sebelum berganti musim ke musim panas atau musim semi, hewan sakit dan mati itu cenderung agak banyak. Gua di sini cenderung netral dan gua membahas ini dari sudut pandang kedua sisi. Sisi dari konservator yang peduli sama satwa, tapi juga dari sisi pihak kebun binatang tersebut. Karena gini, hewan mati atau hidup itu tuh kan kita nggak tahu ya. Maksudnya hewan ini tuh kehendak yang di atas. Tapi kita bisa memperkirakan gimana caranya hewan ini bisa hidup semaksimal mungkin di penangkaran atau kebun binatang gitu. Nah ini kenapa orang-orang dari zaman dulu mengutarakan bahwa biarkanlah hewan itu di alam. Padahal kalau mau di alam pun mereka bisa mati, mungkin karena diburu, mungkin karena ya sebenarnya kehendak yang di atas juga. Cuman kalau yang di penangkaran itu ada yang bisa dilepas kembali ke alam, ada yang tidak bisa. Karena dari kecilnya memang sudah di penangkaran mungkin atau dia rescue,
harus selamanya di penangkaran karena dia tidak bisa berburu lagi atau kehilangan insting berburunya. Itulah yang harus tetap ada di penangkaran. Cuman kalau kita ya tidak merawat dengan baik, kematian menjadi tanggung jawab kita. Contohnya seperti yang ada di sini. Jadi ini kalau misalkan mati lagi, yang terjadi adalah ketidakpercayaan orang-orang terhadap lembaga-lembaga konservasi, atau orang jadi nggak percaya kalau orang tuh bisa rawat hewan dengan baik gitu loh. Nah inilah yang bikin kemarahan warganet. Kayak detik.com nih, Detik Sumut. Harimau di Medan Zoo lagi-lagi mati. Nah kalau lagi-lagi mati itu kan kesannya kayak yang ngerawat kagak bener ya. Padahal bisa jadi itu memang karena penyakit. Tapi bisa juga karena yang ngerawat gak bener sih. Tergantung. Gua nggak bisa menuduh. Kita semua tidak bisa menuduh. Tapi yang kita bisa lihat adalah berita per berita. Dan mungkin kita bisa kasih sedikit masukan ya. Harimau di kebun binatang Medan kembali mati nih. Kali ini harimau bernama Wesa. Wesa mati karena penyakit yang dideritanya. Wesa mati di usia 19 tahun. Nah ini dia, penyakit ini kan datang bukan tanpa sebab. Penyebabnya bisa banyak, mungkin bisa virus, mungkin bisa mungkin kelainan genetik. Tapi bisa juga karena keteledoran manusia, satwa ini jadi sakit. Mungkin karena lupa dikasih makan, lupa dijemur, lupa dikeluarin mungkin ya. Lupa dikasih gerak, bisa jadi sakit juga kan. Jadi memang perawatan gak cuman kandang, karena kalau kandang itu adalah faktor satu, bisa juga faktor keteledoran atau perawatan yang salah, itu juga bisa bikin mati. Nah itulah kenapa, apalagi satwa seperti ini, appendix 1, dan begitu dicintai. Problemnya ini kan harimau ini dicintai masyarakat nih, dicintai netizen, makanya kalau mati begini, jadi pertanyaan terhadap pengelolanya. Jujur gue gak belain Medan Zoo ya, enggak ya. Tapi gue waktu masuk ke dalam sana, ya dibilang jelek. Iya, jujur ya, jelek iya. Tapi bukan berarti gak layak. Masih ada yang layak kok di dalam situ. Cuman kalau manajemen kan gue gak tahu. Cuman lihat sarana-sarananya aja yang di dalam situ. Masih bisa ditempatin hewan gak? Ada yang masih bisa kok, ada yang masih normal. Bisa banget malah dipakai untuk satwa. Nah ini dia nih. Total yang meninggal 3 ekor. 3 apa 4 sih yang mati? 3 ya? Bukan 4 ya? Oh berarti gue salah dari awal tadi. Desember sampai Berarti gue salah tadi di awalnya kalau misalkan 3 ini yang mati ya. Ya kalau gue pas kesana ngelihat itu harimau gak kurus-kurus amat loh ya. Jadi waktu gue kesana itu bye-bye aja. Cuman mungkin udah setahun yang lalu kan. Nah sekarang kita gak tahu kondisinya seperti apa kebun binatang itu. Karena mamalia itu kadang kalau kita skip makan aja dia akan berubah bentuk secara cepet ya. Kayak orang aja, kita lupa makan sehari kadang sakit mah ya kan. Itu aja lah jadi sakit karena kelupaan makan. Begitupun mamalia guys. Nah sekarang yang mati itu harimau Benggala. Kemarinnya yang mati harimau Sumatera. Jadi udah lengkap nih. Sumatera mati, Benggala pun mati. Jadi sangatlah menyedihkan. Untuk saat ini satwa lainnya masih ada di Medan Zoo dalam perawatan BKSDA. Sebenarnya ini udah dipantau dan dirawat oleh pihak berwenang. Jadi ini nggak sepenuhnya salah ya, udah bener tindakannya. Cuman memang netizen ini ngamuk banget nih karena kematian-kematian yang terjadi. Kalau kalian gimana? Kalian ngamuk nggak? Coba komen di bawah. Padahal ini udah dirawat dengan benar tapi tetap mati itu gimana itu? Tetap ngamuk apa kita jadi lebih bijak untuk menerima kematian dan ikhlas? Di hari terakhir tahun 2023, tepatnya Minggu tanggal 31 Desember, terjadi kematian harimau Sumatera namanya Nurhaliza. Mati 31 Desember. Terus ada lagi mati hari ini tanggal 22 ya. Iya, 22 Januari akhirnya mati lagi. Sebelumnya juga udah mati 1. Jadi total ada 3 yang mati harimaunya ya. Ini aneh tapi nyata. Kalau berurut-urutan mati menurut gue memang sedikit tidak masuk akal. Wajar kalau warganet marah. Nah sekarang, ini juga di akun Instagram Pembela Satwa Liar. Kita lihat di captionnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution memutuskan untuk menutup Medan Zoo untuk sementara waktu dengan alasan pembangunan tanpa merelokasi satwa. Wacana penutupan disampaikan Pak Bobi pertama kali di hadapan awak media 18 Januari usai kematian harimau ketiga Putri Nurhaliza. Jadi kayaknya 2 harimau Benggala, 2 harimau Sumatera. Berita simpang siur memang beda-beda satu sama lain guys. Nah memang penutupan itu sudah dianjurkan sama berbagai aktivis dan LSM untuk zoo-nya itu ditutup dan dibagusin gitu. Cuman menurut gue harusnya alasannya bukan pembangunan infrastruktur ya. Tapi yang benar adalah untuk membenarkan perawatan hewan. Jadi
bukan perawatan hewan doang sih, lebih ke manajemen untuk merawat satwa-satwa yang ada di sana biar lebih bagus gitu. Misalkan pengontrolan pakan supaya ditambah, 2 penambahan dokter hewan. Cuman memang seperti ini itu yang perlu diperhatikan adalah alokasi duit. Nggak bisa dipungkirin kalau ngerawat hewan kan pakai duit ya. Misalkan harimau, makan sehari 5 kilo gitu, 5 kilo ayam aja. Berarti kan sekitar berapa? 100-200 ribu ya kan? 200 ribu lah. Kita anggap 200 ribu lah. Harimaunya ada 10 gitu misalkan. 200 ribu kali 10 harimau berarti 2 juta sehari. Sebulan tuh sekitar 60-70 juta. Pertanyaannya, kalau nggak ada pengunjung yang ke sana untuk beli tiket, itu dapat 70 juta sehari dari mana? Dari pemerintah dong. Nah sekarang dari pemerintah, karena itu kebun binatang pemerintah, apakah duitnya benar-benar teralokasikan segitu banyak ke dalam zoo itu? Apakah masuk ke zoo itu benar-benar masuk ke perut hewannya? Apakah percis dibelikan vitamin dan makanan yang sesuai? Ataukah ada penyelewengan? Nah itu kan yang paling penting kita harus lihat. Makanya dengan kematian-kematian satwa harimau ini, kita lihat memang manajemennya ini yang harus diperbaikin gitu loh. Iya kan? Karena kalau enggak mau sampai kapan ini akan ada lagi yang mati nih. Kayak ada lagi barusan yang mati lah juga ini. Jadi selain harimau ada lagi yang barusan ini detik ini nih. Detik gue bikin video ini ada yang mati nih. Bango tong-tong ini yang gue lihat nih. Mati nih. Waduh. Ada lagi selain harimau, bango langka mati. Boleh gak sih hewan ini menurut story orang ya. Boleh gak sih hewan ini dipelihara atau diadopsi aja atau dipindahin ke tempat yang lebih layak lagi daripada tunggu mati semua. Itu merupakan salah satu cara juga. Cuman kadang gini, relokasi itu nggak semudah itu guys. Kalian boleh pikir ya, kenapa nggak segampang itu. Contoh, ini hewan udah terbiasa di lingkungan itu ya misalkan. Dia udah teritorinya di situ. Kalau kita pindahin kan dia butuh waktu adaptasi. Apalagi yang sekarang hewan sakit lu pindahin malah tambah sakit, bisa jadi loh. Atau bisa jadi tempat lain pun gak punya tempat. Jadi dia itu memang udah kekurangan sumber daya pakan, kurang uang juga, gak ada tempatnya. Mau taruh tambahin hewan sakit atau hewan calon sakit. Dia kemungkinan besar di tempat yang baru ini atau di zoo yang baru, dia tidak akan mau ambil resiko guys untuk masukin binatang baru yang kesehatannya belum tentu terjamin. Jadi ini tuh kayak perang gitu ya, gimana ya, kepentingan. Konflik kepentingan. Jadi sulit juga untuk kita tahu di mana si hewan ini tuh harus tinggal. Paling benar adalah membaguskan tempat yang dia udah tinggal sekarang. Bukan infrastrukturnya aja. Sebenarnya kan orang berpikir yang dibagusin kandangnya, dimewahin, dibersihin gitu kan. Sebenarnya bukan itu, tapi manajemennya. Bener nggak ini pakannya masuk, vitaminnya masuk, kesehatan hewannya itu dokternya benar-benar perhatiin nggak sih hewan ini. Apakah hewan itu dibiarin aja karena nggak ada pengunjung, nggak ada pemasukan. Hewannya pun diterlantarkan karena dokternya juga gak ada yang gaji gitu kan. Nah pusing kan kalau kayak begitu. Makanya kenapa kalau kalian bisa lihat, karena gue udah keliling puluhan ya lembaga konservasi di Indonesia. Yang bagus-bagus itu sebenarnya punya pribadi guys. Jadi punya swasta. Contoh kayak Taman Safari punya swasta. Contoh kayak Faunaland punya swasta. Jadi yang bagus-bagus itu sebenarnya kayak punya swasta. Bali Zoo punya swasta. Hewan kalau ada yang punya nih si swasta ini kan ada ownernya berarti kan. Ada kayak misalkan kayak gua bikin kebun binatang kan ada guanya nih. Gue itu benar-benar sayang sama hewan gua. Nah itulah kenapa hewannya diperhatikan banget. Contoh aja misalkan kayak Alshad ada penangkaran harimau. Harimaunya tuh benar-benar diperhatiin banget, harus gendut, harus sejahtera. Itulah karena ada orang yang merasa memiliki. Nah gua nggak tahu kalau kayak sistem pemerintahan atau sistem Pemda gitu ya. Apakah hewan itu ada rasa dimiliki atau Pemdanya tuh memiliki rasa sayang, memiliki gitu. Memiliki si hewan ini benar-benar disejahterakan. Nah, itu harapan kita semua supaya yang pengurusnya ini benar-benar memiliki rasa sayang dan disejahterakan gitu. Gue gak sepenuhnya nyalain sih, karena memang secara case kalau harimau umur 19 tahun tua ya, wajar kena penyakit mati. Ini masih wajar, yang gak wajar kenapa berturut-turut 3 ekor mati dalam waktu 3 bulan. 4 ekor sorry ya, mati dalam waktu 3 bulanan. Jadi
Mungkin masih ada yang menyusul lagi nih abis ini. Video ini cuma memberikan masukan. Bukan hewan yang dipindahin menurut gue. Bukan kandangnya yang direnovasi. Tapi sistem perawatannya yang harus dibenerin. Pakannya pastikan masuk. Hewannya pastiin dicek. Beneran dicek. Tahu nggak kenapa? Hewan itu kalau galak, orang pada males. Makanya kita itu di sini hewan itu harus bisa humanly treatable. Jadi gimana cara si hewan ini tuh sama orang sedikit friendly lah. Walaupun dia galak tapi masih bisa handle. Kita bisa handle. Kalau kayak harimau yang di Medan itu kan galak banget ya. Wah, gue pernah kasih makan pakai tangan ya. Galak itu putus, orang masuk jari juga putus. Berarti kan ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum check up. Misalkan bius. Bius pakai duit itu mahal banget biusnya. Jadi selain tenaga medis yang mumpuni, yang jago, duitnya juga gede gitu. Makanya untuk membenahi ini, kalau memang tidak ada uang untuk membenarkan manajemen ini, seharusnya ada tindakan lain. Misalkan donasi bantuan gitu ya dari warga yang peduli satwa. Atau mungkin komunitas-komunitas lembaga konservasi bisa saling membantu. Gue kira ada Siantarzu juga di sono yang sudah membantu kalau nggak salah. Itu tindakan yang sangat baik dan patut dipuji. Sebagai orang yang di tengah-tengah nih gue ngelihat situasi seperti ini, kita harus tanggepin ini dengan bijak, terutama netizen. Kita harus lihat dulu. Jangan cuma langsung ngata-ngatain pengelolanya, tapi kita harus lihat penyebab kematiannya apa. Jadi masih plus minus. Kalau mati karena tua, kita harus bisa ikhlaskan. Tapi kalau mati karena nggak diurus, itu yang kita tentang. Oke? Semoga kalian setuju dan dapat pencerahan. Gimana menurut kalian? Apakah harus ditutup aja? Apakah harus dibuang aja? Atau kan dilepasin aja ke hutan biar mati langsung di situ karena nggak bisa berburu hewannya? Komen di bawah, oke? Outbreaking of the jungle. Let's protect our animals together.